Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ladukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat 29 Al-Ankabut ayat 7. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah Ustazah, siang hari ini telah hadir. Hari ini bukan bintang tamu. Bukan. Hari ini tim podcast kita. Pejuang Quran. Pejuang Quran semuanya. Quran. Alhamdulillah hadir semua pada siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsir Ustazah. Afwan. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah. Amin Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari yang cerah ini, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah kedatangan pejuang-pejuang Quran. Betul sekali. Sepertinya lengkap Ustazah nih. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada Pejuang siang hari. kita. Masya Allah, pejuang kita ya. Masya Allah, betul. Pejuang Quran kita. Yang pertama ada, dia juga seorang ustaz, dosen juga. Betul. Masya Allah. Kalau keluar kata-kata dari Pak Ustadz ini Ya. luar biasa nih. Betul Banyak sekali, Masya Allah. intisari-intisari Betul Quran sekali. yang keluar. Ada Bapak Ustadz Elang Bahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak kalah hebat juga nih, ada Ustadz kita, Ustadz muda, Masya Allah. Guru tahsin juga, Betul. Masya Allah. Ini kalau ngomong juga gak sembarangan Ustazah, Masya Iya. Allah. Selalu ayat-ayat Quran yang Betul. keluar. Nggak boleh Hikmah keluar. Luar biasa tuh. Ada Ustadz Wawan Fadli. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Dan gak kalah seru juga nih, Masya Allah, ada MC kita nih. Betul Masya Allah, sekali. MC-nya gak sembarangan, MC Quran Ustazah. Betul sekali, Masya Allah. Masya Allah. Ada Ustadz Ahmad Kailani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu-satunya Pejuang wanita perempuan Quran. soleha, Masya Allah. pejuang Quran juga, Pejuang Masya podcast Allah. juga. Betul, dengan harta dan jiwa malah. Betul sekali, Masya Allah. Berhijab. Alhamdulillah. Ya ini yang Ada- bisa asli. Benar-benar Iya. bisa asli nih. Ada Ibu Indah Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, para pejuang Quran. Semoga kehadiran kita ini bisa membawa banyak hikmah untuk penonton kita nanti Pak Kiai ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan seperti biasa, wah ini gak kalah hebat lagi, lebih hebat dari kita semua nih. Guru besar kita. Guru besar kita, Kiai kita, orang tua kita, Masya Allah. Bapak Kiai Dr. Dr. Andes. Andes Haji Najamuddin Siddiq Insya Allah. sebagai Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Khazanah Kebajikan. Yayasan Khazanah Kebajikan itu ada 4 lembaga sekolah. 1 SD, alhamdulillah SD-nya maju. Buka kelas bilingual udah bulan Juli ini. Dan kelas bilingualnya sudah full juga, kelas regulernya juga sudah full. Yang kedua adalah sekolah MTS. MTS itu sekolah apa? SMP ya, sekolah menengah pertama. Dan juga ada juga SMK. SMK ini ada beberapa jurusan audiovisual, tata boga, akuntansi perkantoran, akuntansi perkantoran, ada lagi TIK, yang akan buka apa? TKJ. Teknik komputer jaringan. Ada lagi MA. Nah, MA ini lagi berkembang benar ini. Alhamdulillah. 2 orang lulus UI. Masya Allah. Dan juga lulus juga ya di universitas negeri yang lain, UIN apalagi. Ya di MA. Luar biasa, lagi prestasinya bagus sekali. Salah satu gurunya Ustadz Elang Bahrudin. Masya Allah, nggak kalah Atas gurunya Iya. seperti ini. Teman muridnya ya. Gimana muridnya ya Pak Kiai? Luar biasa ya. IPS ya. Ya. Dan jurusannya cuma 2. 1 IPS sama IPA. Nah, selain itu juga Khazanah Kebajikan juga punya boarding school untuk anak-anak yatim piatu. Mereka gratis itu anak yatim piatu. Tapi ada juga yang ada orang tuanya, dia tinggal di asramanya gratis, tapi sekolahnya bayar. Ada juga kita punya gedung tahfiz bagi anak-anak yang ingin menghafal Quran, misalnya SD 10 juz, nanti MTS 10 juz, SMK atau MA 10 juz, jadi 30 juz. Tapi tidak wajib. Bagi yang mau. Ada juga kita ekonomi umat itu kayak koperasi gitu, tapi bukan koperasi. Jadi supaya anak-anak tahu perjalanan ekonomi. Jadi kayak yang kita beli misalnya beli air mineral, terus nanti kita jual, selisihnya kita dapat untuk keuntungannya. Sama juga kayak mie instan, beli terus jual dan yang lain-lain. Alhamdulillah berjalan juga. Ada lagi Khazanah Kebajikan itu punya produksi roti yang produksinya itu tiap hari. Kenapa? Karena untuk dimakan oleh konsumsi pengajian yang offline. Ya karena kita punya pengajian offline. Dan demandnya alhamdulillah 400-an demandnya setiap hari. Dan ada lagi kita juga punya kebun singkong, punya juga perikanan lele. Ya. Dan kita punya Wisma Agus ini. Wisma Agus ini bisa digunakan pengajian yang offline, online juga, dan juga live streaming juga ya di YouTube. Dan juga ada podcast dan podcast juga di sini, TikTok juga di sini juga, dan juga kajian tahsin dari sini. Salah satu gurunya guru tahsin, insyaallah. Nah, di samping itu juga di Wisma ini ada juga anak-anak belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu. Dan di sini juga ditinggalin oleh DTP, 13 orang DTP tinggal di sini. DTP itu di sini itu paradise atau ahli jannah, ahli surga.
Di samping itu Istana Kebajikan punya penyewaan mobil. Mobil bus 2 bisa sewa. Ada lagi Elap long chassis. Ada lagi Avanza, ada lagi APV, dan satu lagi ambulans. Nah, tapi kalau ambulans ini sosial aja. Jadi kalau misalnya ada orang minta antar kemana gitu, semuanya itu dia free. Dan minta antar ke Jawa atau ke Sumatera atau orang sakit bisa juga. Nah, ada juga tuh serambi kajian. Serambi kajian. Oh, serambi kajian. Serambi ya. Teras. Oh iya, ada serambi kajian di teras itu, ada diskusi ustadz. Salah satu yang suka diskusi itu ya Ustadz Elang. Diskusi sama ustadz yang lain. Demikianlah Ustazah pengenalan. Baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin maju, makin berkembang, dan makin banyak manfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Kiai, tema kita pada hari ini adalah kedudukan Al-Quran di tengah perpecahan umat, Pak Kiai. Masya Allah. Kita tahu sendiri sekarang banyak sekali kelompok-kelompok dan setiap kelompok mengaku mereka yang paling benar. Bagaimana Quran menanggapi ini semua? Ya, pertama Quran menanggapinya itu di surat 6 153 ya. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 6 Al-An'am ayatnya 163. 153. Dan sungguh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul Adzim. Jadi kalau kita lihat ayat ini ya, kenapa kok banyak perpecahan itu? Ya karena tidak kembali pada Quran. Kalau dia kembali pada Quran itu tidak akan ada perpecahan. Karena Quran itu lurus saja dia. Tidak pernah berubah-ubah. Nah, cuman kalau orang tidak kembali pada Quran, akhirnya pasti berpecah belah. Apapun dia, golongan apapun juga, tidak lari pada Quran, pasti perpecahan yang ada. Dan sudah terbukti. Jadi kalau orang tidak kembali pada Quran itu pasti perpecahan. Padahal sebetulnya perpecahan itu ya juga syirik juga itu. Perpecahan itu syirik. Coba kita lihat suratnya 30, 31 dan 32. Surat 30 ayat 31 dan 32. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat Ar-Rum 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertobat kepadanya, bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jadi Allah kasih tahu di ayat ini. Allah kasih tahu bahwa kembalilah orang itu kepada agama yang lurus nih. Karena Allah menciptakan manusia itu suci, fitrah gitu. Jadi kamu itu kembali kepada agama yang lurus saja itu. Allah menciptakan manusia itu sebetulnya fitrah. Apa fitrah itu? Berarti senangnya ya bersatu, baik, itu fitrah. Nah, cuman kalau dia tidak kembali kepada Quran, dia akan pecah belah nanti. Yang ada cuman pendapat, bukan firman Allah itu. Nah, makanya Allah kasih tahu bagaimana supaya orang itu
supaya dia lurus saja di jalan Allah itu syaratnya 4. 1, kembali kamu bertobat kepada Allah. 2, tingkatkan ketakwaan. Laksanakan sholat, 3, sholat. jangan syirik. Dan 4, jangan syirik. Nah, syirik itu Allah katakan, termasuk syirik itu memecah belah agama itu. Jadi mereka nanti golongan ini merasa benar, golongan ini merasa benar, golongan ini merasa benar. Nah, seolah-olah menurut dia benar, tapi kan menurut Qurannya belum tentu benar kan. Nah, itu bedanya kalau orang ngaji itu bukan pendapat dia, bukan pendapat ini, bukan pendapat itu, tapi pendapat Allah. Jadi yang kita ikut yang mana? Ya pendapat Allah itu. Nah, kita baru tahu nih Pak Kiai kalau syirik itu memecah belah agama itu termasuk syirik. Iya, syirik. Tahu kita kan syirik itu menyekutukan Allah. Ya. Nah, jadi memang setelah kita ngaji baru kita tahu. Betul sekali, Pak. Kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Iya, Oh, betul. pecah belah agama itu. Syirik. Karena dia merasa golongan ini lebih baik, golongan sana salah. Apalagi yang lebih celaka lagi, golongan kita masuk surga, golongan sana masuk neraka. Walaupun yang disembah satu Allah, Pak Kiai. Yang disembah Allah satu. Iya. Cuman itu. Jadi setelah kesyariatnya kesininya, ya itu. Makanya kan sering saya mengatakan bahwa siapa sih yang nggak yakin dengan kepintaran Imam Syafi'i? Bayangin aja, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun semua kitab Arab hafal. Hebat kan? Iya. Tapi dia bikin buku nih. Bukunya itu ada 2 nih. 1 Qaul Qadim, 1 Qaul Jadid. Arti Qaul Qadim ini pendapat yang dulu-dulu. Qaul Jadid ini pendapat dia yang terakhir kan. Nah itu beda nih. Nah itu kalau pendapat manusia kan. Artinya di sini harusnya mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai furqan, pembeda, Pak Kiai ya. Betul sekali. Makanya kan kalau kita tuh mau benar mau salah itu ya memang mesti ngaji. Kembalikan ke Quran, Pak Kiai Kembalikan ya. ke Quran. Makanya kan di surat 8 itu kan ayat 29. Silakan Pak Ustadz Kailani. Baik, saya baca surat 8 ayat surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallah. Jadi yang maksudkan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, namanya orang bertakwa kepada Allah itu adalah salah satu syarat untuk jadi orang bertakwa itu adalah Quran. Dia mengaji Quran syarat takwa itu. Dan juga dia dihapuskan dosa-dosanya. Dihapuskan dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan Allah di situ punya karunia yang sangat-sangat besar. Jadi kalau orang tidak kembali kepada Quran, memang akan perpecahan. Iya. Makanya di surat 6 ya, ayatnya 115, 116 ya. 6, 115 Dan 116. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 6 Al-An'am ayat 115 dan 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, yaitu Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, Allah kasih tahu ini Quran ini sempurna. Ini Quran ini benar. Ini Quran ini adil.
Di Quran ini tidak akan berubah-ubah sampai hari kiamat. Nah, kalau kamu tinggalkan Quran ini, Allah katakan, kamu tinggalkan Quran ini, kamu pindah lagi nih, pindah misalnya ke apa pendapat, apa buku, apa itu. Niscaya Allah katakan, mereka nanti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena mereka hanya praduga, prasangka. Nah, kalau Allah kan nggak praduga, nggak prasangka. Ini benar-benar, ini salah-salah kan. Jadi kalau memang orang itu ingin mencari rahmat dan ridho Allah, ya ini nih Quran. Jadi kalau orang sudah kembali ke Quran, Pak, kayaknya semua itu menjadi media bersatu ya. Apapun, kalau sudah ke Quran. Iya. Tapi kalau belum ke Quran, semuanya menjadi media perpecahan. Nah, Gara-gara uang receh aja ribut. ribut. Gara-gara apa, kata-kata berantem. Jadi hobi banget manusia itu berpecah belah. Iya. Coba deh kalau dia tahu Quran, Ya. ya dia misalnya nukar uang receh, ya kurang dikit, ya adalah bersedekah. Nah, jadi nggak ada masalah kan? Nah, misalnya jadi jalan nih orang yang motor nih. Ini kalau orang nggak ke Quran, ini kadang-kadang kenanya nggak kena sih, cuman airnya aja ini aja sini nih. Itu omongannya itu. Kebun binatang keluar Iya. sendiri. Anjing, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita bilang kalau kena sih masih mending, nggak kena. Nggak kena sudah. Tapi kok ucapannya itu, Masya Allah, kok itulah kalau nggak kenal Quran. Panas baunya Pak. Nah, coba kalau kita kenal Quran, ya udahlah, astagfirullahaladzim, saya maafin. Benar itu. Jadi di luar Quran medianya perpecahan. Benar Quran semuanya jadi media persatuan. Media persatuan. Ya kenapa? Dia nanti akan mengikuti jalan yang lurus. Yang lurus itu menurut Allah, bukan lurus menurut dia kan? Iya. Kayak surat 17 ayat 9 misalnya kan? 17 Ya. ayat 9. Silakan Ustadz Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, Ya. bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi ini Quran ini akan menunjuki kamu nih ke jalan yang lurus sekali, nggak belok-belok nih. Kalau kamu juga menjadi orang beriman bermasoleh, bukan saja ditunjuki ke jalan yang lurus, malah diberi lagi pahala yang besar. Nah, cuman orang untuk kembalinya ke Quran itu juga, itu banyak gangguan juga. Nah, sekarang kenapa kok orang perpecahan kalau dia nggak baik Quran? Kenapa dia perpecahan? Karena kalau dia nggak ke Quran. Kenapanya setannya? Begitu orang tinggalin Quran, setan dekat. Setannya menyerbu dia ya. Iya. Ngerebut Yang itu. ini ada setannya, yang ini ada setannya kan? Jadi akhirnya berantem kan? Berarti bukan kita kan Pak Kiai? Bukan. yang ini gitu. Iya, yang ini maksudnya kan. di luar kita ini ada Masya ini nih, yang ini nih, yang ini nih. Kalau ini kan kelihatan. Misalnya membiak setan. Masya Allah. Kenapa? Karena begini kan yang jalankan nafsunya bukan Qurannya kan. Iya. Bukan lagi. Sehingga muncul itu Pak, istilah-istilah itu. Istilah yang menambah masalah. Misalnya ipar tuh maut. iya. Yang maut nggak mau teguran sama ipar. Masya Allah. Itu judul sepertinya seperti judul film itu Pak Ustaz. Apa tadi? Ipar itu maut. Oh, Ifar itu adalah mau. maut. Iya. Oh, maksudnya Ada film Ada yang judul pakai film seperti itu Pak Oh. Kiai. Ada film Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. iparnya. Iya. Mertua dan sumber masalah. Aduh. Gitu jadi muncul narasi-narasi yang Nah, pecahan. Karena nggak kembali ke Quran. nah, kenapa kok jadi begitu? Ya karena memang kalau orang nggak kembali ke Quran, setan dalam dirinya. Kan? cenderungnya seperti itu Pak Kiai. Surat 7, 175 ya. Silakan Ustadz Wawan Fadli.
Surat 7 ya. Ya, Ya. 775. 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan padanya ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab Quran. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi ini mestinya ini orang ini kan tanpa Quran. Ini juga tanpa Quran. Jadi sebenarnya dia ngomong antara setan ke setan nih kan. Ini orang ini tanpa Quran. Nah, sedangkan setan masuk dirinya. Ini juga orang tanpa Quran. Jadi masukkan setan berantem dengan setan. Setan ketemu setan. Iya, Nyambung dong. nyambung. Iya, setan itu nyambung. Iya. Apalagi untuk kejahatan. Nah, apalagi kalau kita perhatikan lagi di surat 43, 36, 37 itu kan. 43, 36, 37. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 43, 43, ayat 36 dan 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, kan? Sadaqallah. Jadi ini nggak ngaji, kan ketemu kan setan ke setan nih. Nah, kalau orang ngaji kan enggak, kalau orang ngaji kan dia, lah, bukan pendapat saya kok ini. Ini ayatnya nih. Iya, bukan pendapat saya ini. Kayak yang ada sahabat kita namanya Ustaz Elang Bahrudin tuh, surat itu ayat ini, surat itu ayat ini. Jadi bukan pendapat dia kan, bukan pendapat kita kan. Jadi yang dipertahankan itu bukan pendapat kitanya, pendapat Allahnya kan. Nah itu tuh bedanya kan. Dan dia juga di ayat 43, 36, 37-nya dia nggak mau ngalah kan, karena dia merasa dapat petunjuk. Gua benar dong, gua benar dong. Yang ini juga gua benar. Padahal salah semua. Nah, Kenapa Pak Kiai? Kebanyakan umat itu malah cenderung tidak memakai Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun dia seorang ahli agama misalnya, lebih cenderungnya pendapat ini, pendapat itu, tidak menggunakan Quran sebagai pedoman. kan kalau orang mau dapat petunjuk Quran itu ada syaratnya kan. Harus bersih. Syaratnya apa? Allah katakan, syaratnya dia tahajud. Syaratnya apa lagi? Syaratnya mesti dia infak. Dengan dia tahajud itu dibimbing kan dia kan? Dengan dia infak juga kebimbing lagi. Ya akhirnya bukannya dia juga yang dipertahankan pendapat Qur'annya, bukan pendapat dirinya kan? Nah kalau orang yang sudah nggak tahajud, sudah nggak infak, kemudian pendapat dia akhirnya dia pertahankan pendapat dia. Artinya kalau dia tidak menyampaikan Al-Quran, 3 ini dipertanyakan ya Pak? Nah itu 3 itu dipertanyakan. Selagi gurunya bukan Allah, cenderung perpecahan. Masya Allah. Benar. Iya kan? Selama gurunya itu bukan Allah, akan timbul kepada perpecahan. Dan Tapi kalau gurunya, Quran, iya. Tapi kalau gurunya Allah langsung, ya ustadznya itu cuma colong doang. kasih gelur dulu kan ya. Iya. Dikasih gelondongan Ini aja. kayaknya, Disuruh pikirin ya Ustaz ini ya. kayaknya dapat dari ada ustadz yang ceramah di Baitur Rahman tadi ini. Masya Allah. Kayaknya itu pasti kiainya. Iya. Copy paste dia pasti. Nah, Kan muridnya. Masya Allah. nah sedangkan Allah menginginkan kepada kita ini kan, kita ini mendapatkan petunjuk. Iya. Dia tidak lari kepada petunjuk Quran. Jauh sekali itu. Coba deh kita perhatikan di surat 19 ya. Ayatnya 76. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca surat 1976. ayat 76. Maryam ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.
Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Nah, jadi jauh ini kalau orang yang beriman beramal soleh, dia ingin kan mendapatkan hidayat petunjuk. Nah, sedangkan hidayat petunjuk itu Quran. Dia ninggalin Quran. Nggak nyambung kan? Nah, yang kedua, Allah menginginkan bahwa kita ini adalah amal soleh itu, yang kekal itu, yang kamu akan bawa. Jadi, kalau orang dia baca Quran, dia ngaji Quran, yang dia kejar, gimana nih supaya beriman, supaya selamat, ini. Kemudian lagi supaya kita ini dapat petunjuk Quran. Ya kalau dia enggak ada Quran, enggak. Dia benar, larinya mana ke pendapatnya. Akhirnya apa? Bukan dasarnya menurut Quran, tapi dasarnya menurut saya. Pendapat saya. Ya pendapat orang kan bisa salah. Bisa benar kan? Bisa tapi juga dia pakai hawa nafsunya Pak. Bisa. Makanya kalau orang tadi itu kepada Quran, bukan pendapat saya, bukan pendapat situ. Ini ayatnya, ini suratnya. Ini ayatnya, ini suratnya. Lah siapa yang berani lagi melawan kalau udah ini suratnya, ini ayatnya kan? Perkataan Allah pagi ya. Nah, selama orang tidak lari kepada Quran, pasti akan ada perpecahan terus. Rasa benar ya. Iya. Merasa dapat petunjuk ya. Masya Allah. Padahal orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini berat loh itu. Kalau dia misalnya nggak mau pegang pada Quran, terus dia mendustakan Quran, dia kan nanti kan timbulnya kepada, wah saya dapat petunjuk, wah saya begini kan. Makanya kan di surat 693 itu. 693 silahkan Pak Ustadz Kailani. Baik, saya akan bacakan surat Al-An'am ayat 93. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada yang diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan atau sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi biasanya orang kalau di luar Quran itu selalu dia mendustakan ayat Allah. Terus dia merasa dia sendiri dapat petunjuk kan, padahal nggak, dasarnya nggak ada tuh dia dapat petunjuk kan. Allah bilang ini, apalagi kalau dia sampai, wah saya nabi, saya apa, wah itu lebih berat lagi itu. Akhirnya kan yang ini tidak setuju, nah ini tidak setuju, jangan setuju orang. Akhirnya perpecahan yang muncul. Padahal Allah bilang, kamu tahu nggak nanti kalau dia di sakaratul maut nanti, sudah tekanan sakaratul maut itu, tangan malaikat tuh langsung gebukin dia, mukanya. Cepat, keluarin nyawamu. Kalau kamu hebat, keluarin nyawamu. Masya Allah. Ngeri nggak sih, Jul? Ngeri banget Pak Kiai. Ngantuk jadi melek gitu ya. Iya. Yang ngeri nggak, Ustazah? Ngeri banget. Iya. Nah, ini ada di Quran. Kita bilang bukan kata saya loh, ini kata Allah kan. Nah, orang kan bilang, oh ini bukan kata saya, ini kata Allah kan. Orang mau ngomong apa lagi ya? Lah iya, dia baca nih, oh iya juga nih gitu. Nah, disitulah menghindari dari perpecahan itu tiada lain Quran. Suruh keluarin nyawa ngeri lah. Itu aja suruh keluarin dompet ngeri. Disuruh ngeluarin nyawa ya. Apalagi keluarin nyawa. Keluarin dompet aja susah ya. Masya Allah. Tapi itu benar juga. Infak maksudnya Pak Ustadz. Iya. Berarti orang sombong jangan dulu baris mati, Pak ya. Oh jangan dulu. Kasihan. Kalau dia mati repot nih. Iya. Repot. Biru-biru ya. Matinya orang sombong ngerepotin, Pak ya.
Nah itu. Biru-biru itu bukan jantung ya. Betul. Ternyata biru-biru itu dipukulin Akhir malaikat. itu. Malaikat memukulnya kan. Dan yang jelas juga Sampai kalau otot orang juga. tidak tidak kembali kepada Quran itu bukan saja menimbulkan perpecahan sebetulnya, masuk neraka. Masya Allah. Bagaimana nggak masuk neraka? Surat 7 179 coba. Wah, mengerikan banget itu. 179. Silakan Ustazah Ani Muhammad. Baik, saya baca surat 7 Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Masya Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau orang tidak mau membaca Quran, mengaji Quran, memahami Quran, dengerin Quran, itu si neraka jahanam itu. Pantasan bikin ribut terus. Ini ribut. Ya calon neraka. Makanya jangan ditanggapin. Ya emang dia calon neraka. Jadi kalau kita lawan ya kita juga nantinya. Udah yang calon neraka itu. Sama kayak misalnya orang kalau dia nggak ngaji dia tuh bagaikan anjing. Lah anjing ketemu anjing kan, Saling menggonggong. iya. Wah ramai itu nih. Berat banget. Tapi kalau anjing itu paling yang direbutkan makanan. Iya. Tapi kalau yang berupa anjing, yang berupa manusia tadi, semuanya direbutkan. Apa aja Bukan saja makanan. Pendapatnya, wah dia bantah Dia lagi, bilang ini haram, pendapat ini ini lagi, halal, ini halal, ini haram. Udah makanan juga begitu, udah pendapat juga begitu. Oh salah lo katanya nih, kata gua nih, ini salah lo. Sampai ustaznya juga disalahin. Iya. Pak Kiai, kalau ketemu sama orang yang beda pendapat sama kita, boleh nggak kita debatkan, Pak Kiai? Boleh debat, tapi pakai Quran debatnya. Jangan debat di luar Quran. Gitu. Ya kayak kita kemarin kan ditanya tentang surga itu telanjang kan. Iya. Kalau kita debat dengan kata-kata omongan, dia bilang Karena ininya Ana. kata Kiai gue. Tapi debat Mana dengan ayat, buktinya, nah ini nih silakan aja dibaca. Dengan ayat ini silakan dibaca. Selesai. Ya boleh berdebat tapi dengan Quran. Dengan Quran, akhirnya nggak jadi berdebat. Tinggal dia bilang gua salah ya selama ini, gua salah coba. Karena kalau sama Quran debatnya pasti dapat solusi Pak Kiai, dapat jawaban ya. Pasti dapat jawaban dan dapat solusi. Kata Pak Elang beda pendapat itu karena beda pendapatan. Itu kayaknya udah masalah kesenjangan sosial itu Ustaz. Tapi kalau orang ngaji dari beda pendapatan, dia sadar juga yang kurang pendapatan. Kalau ngaji kan. Tapi kalau dia nggak ngaji, mana mau dia? Nah, ya ini kan gue ini katanya. Lo ya udah itu. Lo mau gigit jari lah, mau apa yang ada ini. Kalau orang yang ketemu Quran kan enggak. Udah tahu rezekinya ya Pak. Kita juga mesti lihat nih. Orang yang nggak ada ustazah nggak dapat nih, nah kita bagi juga. Nah itu ketemu Quran. Makanya kalau orang ngaji Quran itu, ya nggak akan ada perpecahan. Yang nggak dapat, dia bagi. Coba deh kalau nggak ketemu Quran, nggak bisa katanya. Ini hak gue. Siapa? Emang lo ini katanya. Iya. Sabar aja ntar juga dapat. Suruh sabar paling enggak. Nah makanya kalau kita lihat ini memang benar solusi supaya orang itu jangan berpecah belah itu Quran. Kalau enggak udahlah jadi anjing semua itu. Surat 7176 kan? Iya. Reaksi. 176. Silakan Ustadz Elang Bahidin. 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah.
maka perumpamaannya seperti anjir. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi sebetulnya Allah itu baik kita nyuruh kita ke Quran itu. Kenapa? Allah ingin ngangkat harkat derajat kita. Allah tuh pingin loh Allah ngangkat harkat derajat kamu. Syaratnya dengan Quran. Tapi sayang orang bukannya dia Quran ini yang dibaca, dikaji, yang lain. Ya akhirnya itu kayak anjing. Allah tuh ngasih tahu ini ayat ini. Sayang loh soal kita itu. Cuman orang kan lihat ujungnya aja. Lihat depannya. Kalau kami ingin mengangkat harkat derajat manusia itu dengan Quran. Makanya orang kalau udah orang melarang ngaji, melarang podcast, wah itu jangan diterima siapapun juga. Kalau kita mau terangkat harkat derajatnya di dunia dan di surga. Karena kalau ini ditinggalin, bahaya itu. Bahaya. Makanya syaratnya satu, jangan melarang ngaji. Kedua, jangan melarang podcast Quran. Wah mantap. Tapi itu nggak sembarangan orangnya. Pasti itu juga ustazah atau ustaz juga yang begitu sih. Kalau nggak ustazah, ya. Jihad juga tuh pakai ya? Oh jihad itu. Jihadul akbar juga. Kenapa? Ya ini Quran masalahnya kan. Coba Quran ini kan kitab yang paling mulia, paling tinggi. Apa? Dan kayaknya Pak Quran tuh jangan lama-lama ditinggalin, Pak. Itu tinggal dikit aja. Setan langsung diperebutin. Betul. Semangat juga berkurang. Betul. Dan ditinggalin dikit aja itu Quran itu, oleng orang. Terus merasa mendapat petunjuk. Nah, yang repotnya itu merasa dapat petunjuk, akhirnya berantem terus. Rasanya itu yang bahaya. Menyangka. Padahal jihad yang paling besar dengan Quran. Iya betul. Jihad dan kabiro coba dengan Quran. Jihad dan kabiro. Ada orang nggak ngaji lagi karena dia memiliki AI. Oh. AI. Ada semua, ketenang aja, nggak usah ngaji juga ada. Iya. Padahal AI yang paling tinggi itu Quran. Padahal jusnya nggak ada di AI. Apa sih Pak Ustaz? Kalau di sini ada semua ya. Bentar lagi martabak keluar Ustaz. Dia nggak tahu kalau di sini ada jus. Iya. Jus Al-Quran atau jus minuman Pak Ustaz? Juz Quran. Oh jus Quran. Artinya Pak Kiai, Al-Quran ini pemersatu umat ya Pak Kiai. Justru. Harusnya inilah yang dibumikan Pak Kiai. Mestinya. Yang dibumingkan. Iya, mestinya ini yang kita angkat. Lah kalau kita mikir kayak Nabi Muhammad dulu itu kan, Nabi Muhammad SAW itu apa sih yang dia pegangan dia coba? Lah belum ada buku orang, belum ada hadis, belum apa kan? Hadis munculnya setelah 200 tahun meninggal. Nabi Muhammad baru ada hadis. Lah ini apa pegangannya? Ya Quran. Lah ini ayatnya, di suratnya, ini ayatnya, di suratnya, kan nggak ada pegangan. Iya. Artinya harusnya hadis ini diperkuat dengan Qurannya Pak Kiai. Jangan terbalik gitu. Kalau kita ada ayatnya, mesti memperkuat dengan Quran dia. Dan gampang sebetulnya. Kalau orang mau melihat itu hadis itu betul atau tidak, pasti nyambung dengan Quran. Iya. Kayak misalnya kan banyak kan hadis yang nyambung. Iya. Kayak khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, the best of you who learn the Quran and teaches it. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran. Waduh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, cocok dengan Quran itu. Kenapa? Ya khairun nas anfa'un nas kan? Ya sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lain. Ya sama dengan surat 310. Iya. Kamu itu menjadi manusia terbaik kalau kamu itu mengeluarkan orang dari kegelapan. Kegelapan itu bukan saja kegelapan maksudnya gelap apa sih? Ada lampu gitu. Ya, bukan saja itu. Maksudnya kegelapan itu kegelapan hidup. Misalnya kita ada rezeki, dia apa mau makan. Nah, kita itu kegelapan itu kan. Baru ditambah lagi dengan dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya kan sebentar lagi kan Bu Indah itu kan dia mau ikut ceramah juga dia. Dia nggak mau kalah.
nggak mau kalah. Kali kulani walau ayah Pak. Yoi, Masya Allah. Sampaikan walau satu ayat. Iya itu. Itu harusnya. Iya. Masya Allah. Disampaikan ayatnya. Jangan orang gelap, gelap. Potongan ustazah juga ada. Masya Allah. Sahabatnya udah ustazah semua aja. Ini tuh kesehariannya mau ustazah semua aja. Kayaknya nggak ada kendala untuk Nggak ada dapat kendala. ya. Masya Allah. Ayo ditunggu. Kalau mungkin teman-teman Bu Ida lebih mementingkan gaya hidup, beliau memberikan petunjuk hidup. Masya Allah. Kata-katanya Pak Ustadz benar-benar. Dan Allah katakan di surat 18 ayat 27, 28, 18. Silakan Ustaz 27, Wawan Fadli. 28. Surat 18, Iya. 27 ya. Ya. Yes, 2728. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripada Allah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, yang sedang mengharap keridhaan Allah. Iya. Itu yang lain bahas. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Nah, coba ini kan udah dilaksanakan oleh Bu Indah nih. Masya Allah. Ngaji kan? Ngaji, ini ngaji Quran, coba. Nanti kamu di akhirat nggak ada orang bisa nolong. Terus apa? Bersabarlah kamu menghadapi ustazah. Nggak boleh silau. Masya Allah. Kamu tinggalkan yang branded yang tidak beriman itu. Coba sabar Bu Indah. Sabarlah, sabarkan dirimu kepada orang yang mengajak podcast pagi dan petang. Nah itu. Masya Allah. Pagi dan sore. Sesi 1, sesi 2 ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di ayat ini sering loh Allah ngomong ayat ini. Sering tuh. Misalnya nih Allah ngomong lagi di surat 20 nih. 20, 130, 131. Sebetulnya ini menghindarkan pecah belah juga sebenarnya itu. Silakan Ustadz Elang Bahrudin. Loh, tadi? Enggak. Tadi kan Pak Ustadz Kai seharusnya ke saya. Ustaz Kai belum? Sudah. Seharusnya Sudah. saya jadi sana. Ayat berapa? 100? 20 ayat 130. 20, 130, 130. Ya. 50. Ini makin menarik. Makin seru. Iya. Yang membuat lupa waktu. Semakin ujung semakin menarik. Iya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Ya, terus. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita lihat nih, coba. Jadi ini juga sama ini. Jadi tadi Allah suruh Nabi Muhammad sabar, kamu sabar ngadapin ucapan orang, omongan orang, tapi kamu juga harus ya tasbih di malam hari, tasbih pagi hari, 5 waktu lah nih. Ya. Di 131-nya juga Allah kasih tahu lagi bahwa kamu harus meninggalkan branded itu yang tidak beriman tentunya. Ya. Itu juga menghindari perpecahan.
Karena yang ada kalau orang yang tidak ngaji, dia itu adalah perpecahan yang ada. Jadi kan pendapat, dan masing-masing pendapat tidak mau ngalah. Ya akhirnya kan berantem. Yang lebih parah lagi mereka mengkultuskan gurunya, Pak. Nah, itu coba. Seperti mentuhankan gurunya Iya. jadinya gitu, Pak. Doanya nggak akan nyampai kalau nggak dari gue. Nah, Bu. betul. Mestinya dia bilang gitu. Ayo kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Meminta. Bukan harus lewat gue. Iya. Harus kita sama-sama berdoa langsung kepada Allah. Direct to Allah gitu. Itu namanya pembodohan umat, Pak Kiai ya. Dan yang saya heran pengikutnya banyak gitu yang kayak gitu. Iya. Itu Karena cenderung banyak. manusia tuh pengennya yang kelihatan atau gimana, Pak Kiai ya? Ya, Instan. Ya, instan dan yang kelihatan di depan mata gitu. orang itu kan melihatnya yang dari kadang kan dari uniform. Benar. Atau dari branded kadang ngelihatnya kan, tapi kadang bukan melihat keimanannya kan. Betul. Atau lulusan mana gitu, Pak Kiai Nah ya. itu Atau bahasanya yang padahal agak-agak sebetulnya lu bahasa Quran udah bahasa lebih tinggi sekali itu. Pak Kiai. Nah Allah juga masih tahu lagi juga di surat surat 15 ya, surat 15 ayatnya 87. Baik, saya baca surat 15 Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya. Shadaqallahul azim. Terus Oh, baik. Jangan sekali-sekali engkau Muhammad tunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Ya. kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Nah. Shadaqallahul azim. jadi kita ini udah sholat nih, makanya surat yang 7 ayat berulang-ulang itu kan. Iya. Allah katakan Quran yang mulia udah kita bahas nih. Nah kemudian Allah katakan langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya jangan kamu silo kepada orang yang branded tapi tidak beriman. Kenapa? Nanti menimbulkan perpecahan, pendapat dia begini, pendapat kita begini. Iya. Ada lagi perintah Allah, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Artinya apa nih, Pak Kiai? Artinya apa? Kalau kita sama-sama beriman dengan Quran itu, orangnya pada rendah hati, Nggak saling sikut menyikut. nggak saling Pak Kiai, ya. sikut. Kayaknya kita kalau Ustadz Elang datang nih, apa nih kira-kira nih ayat yang keluar nih, kan gitu kan? Kalau Ustadz datang nih, apa nih yang kita bahas nih, apa nih, coba. Artinya Bukan. sesama orang beriman itu jangan saingan, jangan saling sikut menyikut, tapi berkolaborasi, Pak Kiai ya. Saling kerjasama. Kolaborasi Masya dan juga Allah. saling Mengisi. mengisi. Saling mengisi. Harusnya seperti itu, Pak Kiai. Nah itu kalau dia beriman kan. Tapi kalau orang nggak beriman nggak. Astagfirullahaladzim, apa nih gitu. Coba beda kan. Kalau kita nggak, oh, ini ada Ustadz Lang nih, ajak dia podcast nih, mumpung dia ada waktu nih. Kalau nggak dia dosen terbang kemana nanti. Susah mencarinya. Pak Iya. Kiai. Jadi bukan kita misalnya, kita cari di mana kelemahannya, kenapa enggak? Insya Allah. Ilmunya itu yang kita cari ini. Kolaborasinya Ini itu kalau ya. pengen ini Pak Haji keluar ayat. Iya kan? Keluar banyak. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Itulah. Makanya butuh bersinergi, Pak Kiai ya. antara Makanya Ustadz dan- sebetulnya orang yang beriman, kenapa? Ada kan suka kita ikut podcast tuh kan ada. Kalau ada ibu itu pasti senang kita. Senangnya mungkin yang lain saya beda dengan senangnya saya. Kalau senangnya saya itu dia itu kalau dikasih Quran, Semangat. asal ya jangan lagi WA. Jadi WA Jangan lagi pesan-pesan ya. ya Pak. jangan pesan ini. Kalau dia lagi pesan-pesan kita nggak bisa kita ngomong Quran apa juga dia udah selesai. Kenapa senangnya saya? Tapi dia pesan-pesannya juga buat membahagiakan. Oh, buat bahagia Iya, kita. Kiai. Cuman kenapa? Dukung ya saja ya. Iya, betul. Jadi senangnya itu karena dia kalau dikasih Quran itu kayak orang makan apa gitu. Iya. Itu Pokoknya ditangkap semua. Pak. ya ditangkap semua ini. Nggak dipilih-pilih. Iya. Bukan seperti apa
rusa melihat singa. Kebalikan dari itu ya. Balikan dari itu kan. Kebalikan dari itu ya. Nah, apalagi kalau itu ada Ustadz Elang, ada apa namanya Indah. Bu Indah, ya udah nyambung tuh, nyambung. Jadi keluarnya makin banyak ayat ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini. Kan ucapkan salam. Selamat. Nah itu, nah makanya kan kalau kita perhatikan kalau orang Quran dengan orang Quran itu ketemu, Nyambung. bukannya berantem. Malah ketemu, oh ini ada ini ayat ini, oh ini ada ayat ini ada ini. Masya Allah. Orang Quran ketemu orang Quran itu saling menguatkan. Coba kalau orang Quran ketemu Quran, dia nggak bisa nggak mau disalahin. Siapa lo nyalain gue? Gue ini siapa? Tapi kalau orang Quran, oh iya saya salah ya, udah saya berubah. Itu orang Quran. Kalau nggak Quran, gue berapa tahun di pesantren? Nah, gue ini udah 10 tahun, dia berapa tahun udah di pesantren kan? Akhirnya apa? Yang dibanggakan pesantrennya. Yang dibanggakan apa? Dia udah begini, udah begini. Coba kalau orang Quran, dia nggak membanggakan itu. Yang dia banggakan ayat Qurannya. Yang dia angkat, kalau dia ceramah yang diangkat apa? Ayatnya, bukan dirinya. Nah itu bedanya itu. Bedanya ya, cara bedainnya begitu Pak Kiai. Iya. Yang nggak tahu Kiai kita arah Madinah tiap tahun. Kalau kita arah malam. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya kalau sudah ngaji Quran kan, kalau kita dengar ayat sudah pelong-pelong aja hati itu. Iya benar. Satu. Tapi kalau yang belum Quran kayak gerendel. Berat. Benar. Kayak disindir kan? Iya. Tadi ya. Benar. Tapi kalau kita, tadi ayat yang dibacakan itu. Kadang-kadang dia lagi mungkin berdiri di mana, cari angin di mana, Iya, betul. tapi dia kan Nyambung aja. iya itu benar. Itu bedanya itu. Dan udah gak tersinggung aja. Petunjuk baru nih. Paling tidak ya, wah nih ayatnya pas nih, cocok nih sama saya. Nah makanya Luar biasa. kita bersyukurlah ketemu Quran. Alhamdulillah. Bersyukur. Dan setelah kita mendukung Quran, apapun fasilitas diberikan oleh Allah. Ya. Setelah kita mendukung Quran, hidup kita terarah. Setelah kita mendukung Quran, kayaknya hidup itu terarah. Oh ya, kita ini pinginnya begini. Oh ya, kalau kita nanti meninggal nanti bersama Quran. Oh, nanti kita insya Allah di surga. Karena dasarnya ayat semua kan. Iya benar. Kan kalau orang nggak dengan Quran kan nggak mikir untuk dia mati begitu kan, nggak kan? Kalau orang dengan Quran itu, kita ini hidup nih kalau kita hidup bersama Quran, senang ngaji Quran, diskusi Quran. Lah, Bagaimana husnul khotimahnya? gimana kita nggak kenal surat 7179 tadi? Iya. Kan isi neraka kan punya hati, Nggak digunakan. nggak memahamin Quran, punya mata, nggak melihat Quran, punya kuping, nggak dengerin Quran. Ya alhamdulillah kita punya hati, berusaha ini ayat ini kemana ya? Oh ini ayat ini kemana? Oh kesini. Dan bukan kita aja nih pikiran Pak, di ayat Quran juga jangan kamu tinggalkan keturunan yang lemah. Artinya kita kan memikirkan anak cucu kita juga. Dengan kita ngaji itu sebetulnya otomatis itu. Dengan kita ngaji ini Iya. otomatis. Makanya kan di surat 4 ayat 9 itu kan kayaknya kita misalnya nggak ketemu sama anak apa-apa, tapi ini nih janjinya itu. Janji Allah itu. Surat An-Nisa ya. Ya, Silakan Ustazah Yuli Halim. Surat 4 ayatnya 9. 9. Banget. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi Allah kasih tahu nih, hendaklah orang itu berarti sebetulnya itu semuanya orang itu pasti dia akan menginginkan kan keturunannya kan lebih baik. Dia takut dong keturunannya lemah. Lemah itu bukan saja lemah fisik, Iya betul. ya lemah iman, lemah takwa, lemah akhlak, lemah ekonomi. Allah bilang, kamu nggak usah khawatir dengan itu. Kamu aja bertakwa. Setelah kamu bertakwa, kamu ucapkanlah ucapan yang baik. Lah ucapan paling baik kan Quran.
syarat jadi orang bertakwa ngaji Quran. Kan banyak kan syarat takwa jadi Quran. Coba ucapan yang baik Quran. Berarti dengan ngaji Quran langsung tidak langsung sebetulnya ada urusannya ke anak kita. Langsung atau tidak langsung. Nanti Allah yang mengatur. Allah yang ngatur. Lah dia kan milik Allah kan? Dia kan bukan milik kita. Kita bisa nih kamu jangan nonton gini nonton ini di HP, bisa kan? Nggak bisa kan? Atau kamu berteman dengan begini, mana bisa kan? Tapi dengan kamu saja bertakwa kata Allah, kamu ucapin ucapan yang baik, urusan anakmu kata Allah, gue yang urusannya. Mengendalikan, Allah yang mengendalikan. Aku yang mengendalikannya. Nggak usah kamu khawatir, nggak usah kamu sedih, nggak usah kamu nangis. Aku kata Allah. CCTV-nya langsung dari Allah ya Pak. Langsung CCTV Allah. kita nggak Kita serahkan untuk perlindungan anak-anak kepada Allah. Allah. Kalau kita kan nggak bisa kan? Iya. Bisa kita ngawasin anak 24 jam? Nggak bisa. Bisa kita, kamu jangan berteman sama situ bisa? Nggak bisa. Tapi kalau kamu kata Allah bertakwa, syarat takwa salah satunya Quran. Kalau kamu ucapan yang baik, aku yang akan menjaga anakmu itu. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Air mata Alhamdulillah. seorang ustazah yang sudah ke Quran membuka aras. Masya Waduh, Allah. jangan salah itu sih. Air mata di sepertiga malam ya Ustaz. Kalau itu sih nggak salah lagi. Masya Nggak salah lagi. Alhamdulillah. Langsung kebuka semuanya Masya sebelah Allah. luar air mata. Aku Masya Allah. bukakan pintu-pintunya Pak. Wah, pintu langit dibuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai pelajarannya pada podcast siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita dan semoga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Khususnya untuk kita yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk para penonton podcast kita. Podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah Pak Kiai, ini luar biasa sekali nih. Iya, Kita dipertemukan dengan orang-orang yang juga iya. ahli Quran. Alhamdulillah. Jadi pembicaranya hidup ya. Iya. Yang keluar Al-Quran Ada terus ustazah Al-Quran ngantuk lagi. jadi nggak ngantuk. Jadi melek lagi Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa sering-sering nih kita kumpul Pak Kiai ya. Masya Allah. Membahas sesuatu yang sekarang lagi Trending ya. trending atau lagi banyak Viral. lagi viral pokoknya. Masya Allah, semoga apapun masalahnya, apapun perbedaannya bisa dipersatukan dengan Quran. Amin, amin, amin. Kembalikan ke Quran karena Quran ini adalah perkataan Allah Betul. yang pasti benar, Ya. Betul. yang pasti lurus. Mm-mm. Insya Allah kalau dia menjadikan Al-Quran solusi, hidupnya akan aman-aman saja Pak Kiai. Amin, amin, Tidak amin. ada perpecahan dan jangan sampai kita juga menjadi orang yang ragu terhadap Quran. Amin. Seperti dalam surat 41 ayatnya 41. Nah, pasti udah kenal semua nih. Baik, saya akan baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Insya Allah. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Sadaqallahu azim. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dan semoga Pak Kiai panjang umur yang barokah. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai waktu Amin. sholat, doa di bulan Ramadan, Amin. doa di tanah suci maupun Amin, di tanah amin, amin. air, semoga diijabah Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin maju, makin banyak manfaat untuk umat. Dan semoga Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan semoga YouTube kita ini juga
membawa asbab hidayah untuk orang banyak, banyak manfaat untuk kita juga dan anak cucu mantu keturunan kita. Dan semoga kita yang hadir ini Allah kabulkan doa-doa kita, Amin. Allah terima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.